أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن
تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Sadaqallahul azim. Terjemah surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangannya agung. 101. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 102. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan. Maksudnya zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Dan menyucikan, maksudnya adalah zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang? 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 106. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Asbabun nuzul ayat 102. Jabir radhiyallahu anhu memaparkan bahwa orang-orang yang membangkang perintah Rasulullah SAW ketika perang Tabuk ada 6 orang. Abu Lubabah, Aus bin Khudzam, Sa'labah bin Wadi'ah, Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Abu Lubabah, Aus, dan Sa'labah lalu datang dengan mengikatkan diri dan membahata mereka. Mereka berkata, "Hai Rasulullah, ambillah harta kami ini sebagai sedekah jalan Allah. Harta inilah yang membuat kami enggan berjihad di perang Tabuk." Semula Rasul SAW tidak ingin mengampuni mereka, namun turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Abu Saikh dan Ibnu Mandah. Ayatnya adalah, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadis seputar ayat 100. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sahabat-sahabatku seperti bintang, dengan yang mana saja engkau ikuti, niscaya engkau akan mendapat petunjuk." Hadis riwayat
Darqutni. 2. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran di lisan Umar. Hadis riwayat Abu Syaibah. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dahulu kala ada orang-orang yang bicarakan tentang selain kenabian, jika ada pada umatku seorang nabi, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Abu Syaibah. 109. 107. Dan di antara orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk melaksanakan sholat di masjid yang mereka dirikan, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir tidak jadi datang karena ia mati di Syria, dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. 108. Janganlah engkau melaksanakan solat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. 109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu menjadi roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 110. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur. Maksudnya adalah sampai mereka mati. Ada yang menafsirkan apabila mereka tidak dapat bertobat lagi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Asbabun Nuzul ayat 107 sampai 110. Ibnu Ishaq radhiyallahu an menuturkan bahwa suatu saat Abu Ruhm Al-Ghifari radhiyallahu an, salah seorang yang ikut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Baitur Ridwan, berkata, orang-orang yang membangun masjid Dirar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu telah bersiap menuju Tabuk dan berkata, wahai Rasul, sesungguhnya kami telah membangun sebuah masjid khusus untuk yang sakit dan memerlukan bantuan, untuk berlindung pada malam yang sangat dingin dan di musim hujan. Kami ingin engkau mendatangi masjid kami dan salat di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya aku akan berangkat berperang. Jika kami sudah kembali, insyaallah kami akan mendatangi masjid kalian dan salat bersama kalian. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali dari Tabuk, mereka singgah dan beristirahat di Zi'awan. Maka turunlah keempat ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Malik bin Duksun radhiyallahu an dan Ma'an bin Adi radhiyallahu an. Saya berkata, pergilah ke masjid yang dibangun orang-orang zalim itu, hancurkan dan bakarlah. Lalu mereka pun melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Ayatnya adalah, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. 108. Janganlah engkau melaksanakan solat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. 109. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 110. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.